jam hari ini, tim Satgas COVID-19 Musi Banyuasin melakukan razia di rumah makan di sepanjang Jalan Lintas Tengah, Sekayu, Lubuk Linggau, Rabu malam kemarin. Selain memperketat protokol kesehatan, tim juga melakukan swab test kepada sopir yang sedang beristirahat di rumah makan tersebut. Tim Satgas COVID-19 Musi Banyuasin mendatangi truk yang terparkir di salah satu rumah makan yang ada di Jalan Lintas Tengah Sekayu Lubuk Linggau belum lama ini. Selanjutnya, petugas meminta sopir truk untuk menjalani swab test untuk memastikan sedang tidak terpapar COVID-19. Selain itu, petugas juga mendatangi pengelola rumah makan untuk melihat penegakan protokol kesehatan. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya memperketat pencegahan COVID-19 di kabupaten tersebut. Hal ini mengingat Musi Banyuasin merupakan daerah perlintasan antar kabupaten dan provinsi. Kapolres Moba AKBP Erlin Tangjaya melalui Kabak OPS Kompol Zulkifli mengatakan, kegiatan razia dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini sesuai instruksi Bupati Moba tentang implementasi pengetatan PPKM Mikro di Bumi Serasan Sekate. Hasilnya, petugas tidak menemukan sopir maupun pengelola rumah makan yang terpapar COVID-19. Meski demikian, pihaknya masih menemukan warga yang tidak menggunakan masker. Terutama masyarakat yang pemilik rumah makan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, memakai cuci tangan, dan menjaga jarak, Pak. Menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Untuk sopir luar kota, dia tetap memakai prokes. Di dalam mobil itu tidak boleh daripada 4 orang Pak penumpangnya. Jadi dengan supir 5. Oh, iya. Jadi tetap ada jarak di dalam mobil itu, Pak. Jadi di depan 2, di tengahnya 2, di belakangnya 2, Pak. Reporter dan juru kamera Firdaus, palfresh.com. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir didukung Sinar Mas Group melakukan pengadaan oksigen untuk rumah sakit yang ada di Bumi Bende Segugu. Dengan dukungan ini diharapkan kebutuhan oksigen di rumah sakit bisa tercukupi di tengah pandemi COVID-19. Pemerintah Kabupaten Oki didukung Sinar Mas Group mulai mengantisipasi peningkatan kebutuhan oksigen jika keterisian rumah sakit bertambah. Dukungan diberikan dengan pengadaan liquid oksigen dan gas oksigen ke rumah sakit di Bumi Bende Seguguk. Wakil Bupati Oki Haji Muhammad Jakfar Sodik mengatakan, strategi peningkatan distribusi diyakini bisa menjawab tantangan keperluan oksigen medis. Untuk itulah, pihaknya akan mengoptimalkan peran seluruh pihak, mulai dari pemerintah, BLUD, hingga swasta dalam mendistribusikan oksigen hingga sampai ke rumah sakit. Tanpa kita mengajukan ini, kalau sudah tahu sehingga tanpa ada pengajuan dan mengirimkan oksigen, itu salah satu bentuk wujud komunikasinya selalu nyambung, kerja sama yang baik dengan Okibalep, yang sehingga tanpa ada pengajuan Okibalep sudah memberi bantuan ke obat. Bahkan kalau Okibalep tadi disampaikan kepada dan juga itu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dari Okibalep. Sementara itu, Head Public Affairs PT Oki Pulp and Paper Mills Gadang Harto Hartawan mengaku akan mengoptimalkan produksi oksigen hariannya, bahkan memproduksi ekstra untuk turut dapat berpartisipasi dalam pengadaan oksigen untuk pasien COVID-19. Bahwasanya kita punya oksigen, Okipap punya oksigen, masyarakat Kabupaten Oki nggak usah khawatir, pasokan oksigen jika dibutuhkan di rumah sakit yang ada di kabupaten ini kita siap mendukungnya. Jadi artinya kekhawatiran yang mungkin seperti Pulau Jawa dan yang lainnya memang kehabisan oksigen banget, ya, karena kita ada pabrik yang sini, kita prioritas di sini. Tapi kami juga akan membantu di Pulau Jawa. Reporter dan juru kamera Mujanto, palfresh.com. Pelayanan dan infrastruktur kesehatan di Kabupaten Ogan Ilir terus ditingkatkan pihak pemerintah kabupaten. Salah satunya membongkar unit pelayanan teknis Dinas Puskesmas Indralaya yang akan dibangun dan ditingkatkan. Selama puskesmas dibongkar, pelayanan dipindahkan ke rumah dinas dokter yang berada di samping bangunan Puskesmas Indralaya.
Bila melihat gambar desain Puskesmas Indralaya, maka akan terbayang pusat kesehatan masyarakat itu nantinya akan menjadi gedung megah berlantai 2. Memang, saat ini unit pelayanan teknis Dinas Puskesmas Indralaya sedang menjalani proses pembangunan. Selama pembangunan berlangsung, gedung Puskesmas Indralaya lama dibongkar. Namun kondisi ini tidak akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat, karena untuk pelayanan dipindahkan ke rumah dinas dokter yang berada di samping bangunan Puskesmas Indralaya. Menurut Kepala Puskesmas Indralaya, Dr. Zulfitri, pelayanan Puskesmas Indralaya akan standby 24 jam. Hanya saja untuk pelayanan rawat inap, pihak Puskesmas tidak melayani sementara waktu, karena akan langsung dirujuk ke RSUD Ogan Ilir. Pihaknya juga menstandbykan dokter dan perawat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang datang. Terpisah pimpinan proyek pembangunan Puskesmas Indralaya, Haji Rustam mengungkapkan, pembangunan Puskesmas Indralaya akan memakan waktu lebih kurang 6 bulan, yakni dari 9 Juli hingga 30 Desember 2021 mendatang. Puskesmas, jadi pelayanan Puskesmas Indralaya ini kami alihkan di rumah dinas dokter yang lama. Jadi seluruh pelayanan dialihkan di sini semuanya, Bu. Dimulai dan tetap berjalan seperti biasanya. Jadi tidak ada yang, termasuk pelayanan vaksin juga tetap jalan dan jadi intinya pelayanan tetap berjalan seperti biasanya. Dengan dana pembangunan mencapai 5,6 miliar rupiah, pihaknya optimis pembangunan selesai hingga batas waktunya. Reporter dan juru kamera Wijan Palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Kota Lubuk Linggau membuat transportasi udara tidak beroperasi. Hal ini dikarenakan tidak ada penumpang selama pengetatan PPKM Mikro. Bandara Silampari sejak pengetatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro terlihat cukup sepi. Beberapa penerbangan di bandara tersebut dibatalkan, bahkan ada yang tidak beroperasi. Kepala Bandara Silampari, Mega Herdiansyah, mengatakan penumpang transportasi udara yang berasal di daerah pengetatan PPKM Mikro diwajibkan memiliki sertifikat surat vaksin dan surat PCR. Akibatnya calon penumpang memilih alternatif lain untuk berpergian. Untuk itulah dia berharap PPKM segera selesai sehingga persyaratan penumpang transportasi udara itu tidak lagi seketat PPKM saat ini. Sangat sekali berdampak dengan adanya PPKM ini, airlines tidak beroperasi, penumpang pun juga hampir tidak ada, karena ya mungkin salah satunya efek daripada PPKM ini kan mempersyaratkan setiap calon penumpang itu mengantongi sertifikat vaksin, minimal sertifikat vaksin yang pertama, dan memiliki PCR. Sedangkan PCR itu relatif mahal saat ini. Reporter dan juru kamera Frans Kurniawan, Palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official, seperti podcast Cukup Pedas, Budak Lorong, Basing, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Devi, sampai jumpa.